Pernah nggak kamu diremehkan oleh orang yang justru paling kamu perjuangkan? Dibilang cuma, padahal kamu yang berdiri paling depan saat semuanya masih nol. Malam itu, suamiku menyebutku cuma pembantu di depan semua orang, tapi dia lupa satu hal, aku tahu persis siapa diriku. Dan malam itu, semuanya berubah. Aku menggenggam ujung bajuku erat-erat. Kain gaun biru tua yang kupakai terasa lebih berat dari biasanya, seolah menyerap seluruh kegelisahan yang sejak sore tadi mengendap di dadaku. Di depan cermin kamar hotel tadi, aku sempat berdiri lama, menatap bayanganku sendiri. Wajah yang sudah tidak lagi semuda dulu, tapi juga belum bisa disebut tua. Ada garis-garis halus di sudut mata yang muncul karena kurang tidur bertahun-tahun. Rambutku tertutup hijab senada dengan gaun, dirapikan sesederhana mungkin. Aku tidak ingin terlihat berlebihan. Aku hanya ingin terlihat pantas. Malam itu adalah pesta ulang tahun perusahaan suamiku yang kelima. Katanya, ini perayaan penting. 5 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah usaha yang dulu dimulai dari ruko kecil dengan 2 karyawan dan 1 kipas angin yang berdecit setiap diputar. Aula hotel mewah itu dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Lantai marmer memantulkan bayangan orang-orang yang berlalu lalang dengan pakaian mahal dan parfum beraroma tajam. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, berpadu dengan suara gelas beradu dan tawa yang terdengar ringan. Bebas. Rekan kerja suamiku datang bersama pasangan mereka. Para pria mengenakan setelan jas yang dipotong rapi, sementara para wanita tampil dengan gaun elegan, tas bermerek yang tergantung anggun di lengan mereka. Aku datang dengan tas lama yang sudah kupakai bertahun-tahun. Masih bagus, tapi jelas bukan barang mahal. Sejak awal, aku sudah merasa tak nyaman. Beberapa istri kolega suamiku memandangku dari atas ke bawah. Tatapan mereka cepat, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa aku sedang dinilai. Mereka berbisik pelan, saling mendekatkan kepala, lalu tersenyum tipis ketika pandangan kami tak sengaja bertemu. Aku mencoba bertahan. Aku tersenyum, menunduk sopan, mengangguk saat disapa. Suamiku berdiri di sampingku, sesekali menyapa tamu, menepuk bahu kolega, tertawa lebih keras dari biasanya. Ia terlihat percaya diri, bangga. Wajahnya bersinar di bawah lampu ruangan. Dulu, aku menyukai cara ia tersenyum seperti itu. Dulu, setiap kali ia tertawa lepas, aku merasa ikut bahagia. Namun malam itu, ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Ia lebih sering melangkah setengah langkah di depanku, seolah tanpa sadar meninggalkanku sedikit di belakang. Aku mengikuti, seperti biasa, hingga saat itu terjadi. Kami berdiri bersama sekelompok orang, salah satu pria, mungkin direktur cabang baru, memegang gelas minuman di tangannya. Ia menatapku sekilas lalu menoleh pada suamiku. "Istrimu kerja di mana?" Pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang seharusnya tidak sulit dijawab. Aku menoleh pada suamiku. Dalam hati, entah kenapa aku berharap ia akan berkata sesuatu yang membuatku merasa dihargai. Mungkin ia akan mengatakan bahwa aku dulu bekerja di perusahaan ternama, atau bahwa aku memilih berhenti demi keluarga, atau setidaknya menyebut namaku dengan bangga. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar ringan, lalu dengan anteng berkata, "Ah, dia cuma bantu-bantu di rumah, kayak pembantu saja." Beberapa orang terkekeh. Ada yang menutup mulutnya, ada yang mengangguk seolah itu hal biasa. Dadaku seperti dihantam sesuatu yang keras, tanganku mendadak dingin. Aku masih berdiri di sampingnya, mendengar jelas setiap kata. Rasanya seperti seluruh ruangan mengecil, suara musik menjauh, dan yang tersisa hanya gema kata itu di kepalaku. Cuma, pembantu. Aku bukan pembantu. Aku berhenti kerja setelah menikah karena ia memintaku. Katanya, ia ingin aku fokus mengurus rumah dan anak. Katanya, itu lebih baik untuk keluarga kami. Katanya, ia ingin istrinya ada di rumah ketika ia pulang. Ingin anak-anak tumbuh dengan perhatian penuh. Aku percaya padanya. Aku meninggalkan pekerjaanku sebagai staf keuangan di perusahaan konstruksi. Gajiku saat itu cukup besar. Aku punya jenjang karir yang jelas, rekan kerja yang baik,
masa depan yang bisa ku genggam sendiri. Tapi aku memilih melepaskannya. Karena cinta, karena janji. Karena keyakinan bahwa kami membangun sesuatu bersama. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Dengan suara lembut, berusaha agar tidak terdengar gemetar, aku bertanya, "Mas, maksudnya apa?" Ia malah tersenyum sinis. "Ya memang begitu kan? Kamu cuma urus rumah." Kata cuma itu seperti pisau, tipis, tajam, menusuk tanpa terlihat. Aku hampir menangis, tapi aku tahan. Di hadapan orang-orang itu, aku tidak ingin terlihat lemah. Namun kenangan demi kenangan tiba-tiba menyerbu. Aku teringat saat kami baru menikah dan tinggal di kontrakan kecil dengan atap bocor. Setiap kali hujan deras, aku harus memindahkan ember ke sana-sini menampung air. Ia duduk di depan laptop tua, menyusun proposal usaha. Aku yang menemaninya sampai larut malam, menyeduhkan kopi, mengoreksi angka-angka. Semua itu cuma tiba-tiba terdengar suara tegas dari belakang. Huma, suara itu tidak keras, tapi cukup untuk memotong tawa yang masih tersisa. Semua orang menoleh, itu ibu mertua. Beliau berjalan mendekat dengan langkah tenang. Gaun panjangnya berwarna hijau zamrud, rambutnya disanggul rapi, wajahnya terlihat lebih tegas dari biasanya. Tatapannya tajam, tidak seperti tatapan yang biasa ia berikan padaku di rumah yang sering terasa dingin dan menilai. "Kamu tahu tidak?" katanya pada anaknya, "Suamiku, siapa yang menemanimu dari nol? Siapa yang jual perhiasannya supaya kamu bisa buka usaha? Siapa yang jaga anak semalaman saat kamu lembur?" Suamiku terdiam. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Ruangan mendadak sunyi. Orang-orang yang tadi tertawa kini menunduk, pura-pura sibuk dengan gelas mereka. Musik masih mengalun, tapi terasa jauh. Ibu mertua menatap para tamu satu persatu. "Kalau dia cuma pembantu, berarti kamu berdiri hari ini karena pembantu." Wajah suamiku memerah. Tak ada lagi yang tertawa. Aku tak menyangka, orang yang sering kukira tak menyukaiku justru membelaku di depan semua orang. Selama ini, hubunganku dengan ibu mertua tidak pernah benar-benar hangat. Ia jarang memujiku, sering mengoreksi cara masakku. Pernah berkata bahwa aku terlalu lembut untuk menghadapi kerasnya dunia bisnis suamiku. Aku pikir ia tidak pernah benar-benar menganggapku layak. Ternyata aku salah. Ibu mertua lalu menggenggam tanganku. Tangannya hangat, genggamannya kuat. Perempuan ini tulang punggung yang tidak terlihat. Jangan pernah meremehkannya. Mataku akhirnya basah. Bukan karena hinaan suamiku, tapi karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang mengucapkan apa yang selama ini kupendam sendirian. Suamiku mencoba tersenyum canggung. "Ibu, aku cuma bercanda." "Bercanda yang merendahkan istrimu di depan orang banyak bukanlah candaan," jawab ibunya tegas. Beberapa tamu mulai menjauh perlahan, memberi ruang. Atmosfer ruangan berubah. Suamiku tidak lagi terlihat gagah. Jas mahal yang dikenakannya seolah tak mampu menutupi kegelisahan di wajahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, suamiku terlihat kecil di hadapanku. Bukan karena ibunya memarahinya, tapi karena aku akhirnya melihatnya apa adanya. Seorang pria yang lupa pada akar perjuangannya. Acara berlanjut, tapi bagiku semuanya terasa berbeda. Aku tidak lagi berdiri setengah langkah di belakangnya. Aku berdiri sejajar. Jika ada yang menyapaku, aku menjawab dengan tenang. Jika ada yang bertanya, aku tidak lagi merendahkan diriku sendiri. Aku menyebutkan bahwa dulu aku bekerja di bidang keuangan, bahwa aku membantu mengatur pembukuan awal usaha suamiku, bahwa aku memilih berhenti untuk fokus pada keluarga. Beberapa wanita yang tadi berbisik kini menatapku dengan ekspresi berbeda. Ada yang tersenyum lebih tulus, ada yang bahkan meminta nomor teleponku untuk berbagi cerita tentang mengurus anak dan usaha. Suamiku lebih banyak diam. Saat acara hampir selesai, ia mendekat padaku. "Kamu marah?" Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak buru-buru menjawab, "Aku tidak marah." Kataku pelan, "Aku hanya sedih." Ia terdiam. "Kamu mungkin lupa," lanjutku. "Tapi aku tidak pernah menganggap mengurus rumah itu cuma..."
Aku melakukannya karena kita sepakat. Karena aku percaya padamu. Ia menunduk. Di parkiran hotel, angin malam terasa lebih sejuk. Kami berjalan menuju mobil tanpa banyak bicara. Ibu mertua menghampiriku sebelum masuk ke mobilnya sendiri. "Maaf kalau selama ini ibu terlihat keras padamu," katanya pelan. "Ibu hanya ingin kamu kuat. Dunia ini tidak selalu adil pada perempuan." Aku mengangguk, tak mampu berkata banyak. Dalam perjalanan pulang, aku menatap lampu-lampu kota yang berkelebat di luar jendela. Ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Selama ini, aku terlalu sering mengecilkan diri sendiri. Menganggap apa yang kulakukan biasa saja. Menganggap pengorbananku wajar dan tidak perlu dihitung. Malam itu, aku menyadari sesuatu. Harga diriku tidak ditentukan oleh siapapun, bukan oleh tawa orang lain, bukan oleh ucapan suami, bukan pula oleh status pekerjaan yang tertera di kartu nama. Aku mungkin tidak punya jabatan tinggi, tidak punya gaji bulanan, tidak punya ruangan kantor dengan namaku di pintu. Tapi aku punya peran, aku punya kontribusi, aku punya nilai. Dan nilai itu tidak bisa dihapus hanya dengan satu kata cuma. Sesampainya di rumah, anak-anak sudah tertidur. Aku masuk ke kamar mereka, memandangi wajah-wajah kecil yang menjadi alasan aku bertahan selama ini. Aku menyentuh kening mereka lembut. Jika suatu hari nanti putriku bertanya tentang harga diri, aku ingin bisa menjawab dengan tegas. Jika putraku tumbuh menjadi pria, aku ingin ia belajar bahwa menghargai perempuan bukan pilihan, tapi kewajiban. Di kamar, suamiku duduk di tepi tempat tidur. "Aku minta maaf," katanya pelan. Aku duduk di depannya. "Maaf saja tidak cukup kalau pola pikirnya tidak berubah," jawabku jujur. Ia mengangguk perlahan. "Aku bangga padamu," lanjutku. "Tapi jangan pernah lagi membuatku terlihat kecil agar kamu terlihat besar." Malam itu kami berbicara lama. Tentang awal perjuangan, tentang mimpinya, tentang kelelahan yang mungkin membuatnya lupa bersyukur. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar berubah malam itu. Tapi aku tahu satu hal, aku sudah berubah. Aku tidak akan lagi berdiri dalam bayang-bayang, aku akan berdiri sejajar. Karena perempuan yang tahu nilainya, tidak akan selamanya diam ketika diremehkan, tidak akan selamanya menunduk ketika disakiti. Ia akan bangkit. Dengan kepala tegak, dengan hati yang tetap lembut, tapi tidak lagi rapuh. Kalau kamu percaya bahwa perempuan bukan cuma, tapi fondasi yang tak terlihat, tulis di kolom komentar. Aku berharga. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita yang mungkin adalah cerminan hidupmu sendiri. Karena di channel ini, kita belajar bahwa harga diri tidak pernah bisa ditentukan orang lain.